Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman semua, saya Radia Wakfira. Dalam vlog kali ini, saya akan membahas terkait speech phobia, dan saya akan menceritakan hasil wawancara saya terhadap 3 orang yang terbiasa atau yang pernah berpublic speaking atau berbicara di depan umum dan mengalami speech phobia. Kemudian bagaimana cara mereka mengatasi jika berhadapan dengan speech phobia ini. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya dan menurut teori yang pernah saya baca, speech phobia itu adalah kecemasan atau kekhawatiran dalam menyampaikan sesuatu. Tentunya menyampaikan sesuatu yang saya maksud di sini adalah saat kita berbicara di depan umum atau berpublic speaking. Nah, teman-teman sekalian, dalam tugas kemarin saya sudah menganalisis dari hasil wawancara 3 orang. Yang pertama itu saya mewawancarai atas nama Mursidin. Nah, Mursidin ini merupakan kalolo terpilih tahun 2022. Nah, kalolo terpilih di sini jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah putra terbaik. Nah, putra terbaik Kecamatan Sabang Paru ini atas nama Mursidin. Kemarin bisa dibilang dia sudah cakap atau sudah bisa berbicara di depan umum. Nah, terkendala dalam speech phobianya itu pada saat kemarin seleksi dari pemilihan anak daerah Kalolo Sabang Paru ini kan ada rangkaian kegiatan orasi budaya. Nah, saat Mursidin kemarin menyampaikan orasi budaya, Mursidin sempat mengalami speech phobia, yakni sempat ngeblank entah apa yang ingin dia sampaikan dalam orasinya itu. Padahal sebelumnya sudah menyediakan konsep yang matang, yang namanya juga speech phobia, teman-teman sekalian, kita tidak minta-minta kapan akan datangnya gitu. Jadi kemarin pada saat wawancara, Mursidin menyampaikan solusi yang dia tawarkan dan solusi yang dia terapkan pada saat mengalami speech phobia kemarin itu ialah Mursidin cukup katanya beristighfar 3 kali, kemudian menenangkan diri dan percaya bahwasanya saya yakin orang lain saja bisa, kenapa saya tidak, kata Mursidin seperti itu. Intinya Mursidin selalu meningkatkan kepercayaan diri dan keberaniannya, karena kunci dari segala hal itu teman-teman adalah keberanian dan kepedean diri. Dan yang kemarin yang saya wawancara yang kedua itu ada atas nama Muhammad Adrian. Nah, Muhammad Adrian ini merupakan ketua umum dari salah satu lembaga. Lembaga ini dikatakan organisasi daerah, masuk organisasi daerah. Nah, nama lembaganya ini adalah Hipermawa Komisariat Sabang Paru. Kebetulan organisasi ini itu merupakan organisasi saya juga. Jadi yang saya wawancarai di sini ialah ketua umum saya sendiri. Nah, ketua umum saya ini sebelum terpilih jadi ketua umum Hipermawa Komisariat Sabang Paru memang terkendala dengan berbicara di depan umum. Beliau bisa berbicara di depan umum tapi dengan bahasa keseharian, bahasa kita sendiri, bahasa Bugis, karena kan kita dari daerah Bugis ya. Tentunya kalau dengan bahasa Bugis pasti tidak ada canggung antara kita dengan orang lain atau audiens. Tetapi saat ketua umum terpilih, ketua Adrian terpilih, dia terkendala saat dimintai sambutan. Nah, ceritanya itu saat H-3 kegiatan, Ketua Adrian biasanya menghubungi saya untuk dikonsepkan sambutan. Kemudian Ketua Adrian hafal. Nah, itulah kendalanya Ketua Adrian dalam berbicara di depan umum, karena tidak terlalu fasih dalam berbahasa Indonesia baku. Kemudian juga saat menyampaikan sesuatu itu, kan Ketua Adrian sebelumnya menghafal teksnya, menghafal konsep dari sambutannya. Nah, terkadang Ketua Adrian ini melupakan dan ngeblank atau stuck di tengah jalan. Dia nggak tahu entah mau lanjutkan apa, karena kan memang sesuatu yang dihafal itu berbeda dengan sesuatu yang kita kuasai sebelumnya. Jadi, saya juga sedikit memberikan tips kepada teman-teman, jika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu di depan umum, jangan sekali-kali untuk dihafal, tapi cobalah untuk kuasai konsep atau kuasai materi yang akan disampaikan. Karena jika kita hafal dan kita ngeblank saat kita menyampaikan atau presentasi, kita nggak tahu mau melanjutkan apa.
Sedangkan jika kita menguasai, pastinya jika kita stuck atau kita ngeblank di tengah jalan, pasti kita tahu apa yang akan kita sambung karena kita mengetahui topik dan menguasai inti dari materi yang akan kita sampaikan. Nah, solusi yang Ketua Adrian ini tawarkan atau yang terapkan ialah dia selalu mengatakan kepada dirinya bahwa sampai kapan sih saya akan seperti ini. Pastilah saya harus berubah dan memiliki kiat-kiat sukses dalam berpublic speaking. Jadi Ketua Adrian biasa berbicara dengan saya sendiri. Dia bertanya-tanya kepada saya bahwa bertanya tips dan trik untuk menyampaikan sesuatu di depan umum itu tanpa terbata-bata dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saya sampaikan bahwasanya kita itu harus berlatih, kemudian banyak pembenaran kata. Jadi apa yang saya sampaikan itu Ketua Adrian menerapkannya dan perlahan-lahan jika ada kegiatan dan diminta untuk menyampaikan sambutan, alhamdulillah jika saya membuatkannya konsep atau menyusunkan konsep, Ketua Adrian ini atau ketua ini sudah mampu mengembangkan konsep tersebut dan tidak pernah lagi ngeblank saat menyampaikan sambutan. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga yang saya wawancara yang ketiga itu atas nama Amar Harisman. Amar Harisman ini lulusan S1 PGSD di UNM, Universitas Negeri Makassar, masuk juga pengusaha muda karena sudah merupakan owner dari Mars Barbershop di Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, dan beliau juga seorang aktivis organisasi. Jadi dalam organisasinya itu beliau sering menyampaikan materi, sering menjadi pembicara atau pemateri dalam kajian-kajian organisasi. Nah kan teman-teman, dalam organisasi itu kita biasa kajian ilmu seperti tentang kemahasiswaan, kepemimpinan, keorganisasian, kearifan lokal, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, beliau ini, Kak Amar ini sudah terbiasa menyampaikan materi kepada anggota-anggota organisasi atau anggota baru yang direkrut dalam organisasi tersebut, juga komunitas. Nah, saat menyampaikan materi itu, meskipun menyiapkan materi terlebih dahulu, Kak Amar ini masih sering kayak terbata-bata, grogi, apalagi dengan menyampaikan atau berbicara di depan umum dengan orang yang baru. Tentunya kan kita berbicara jika dengan orang yang dikenal pasti kayak merasa udahlah, udah terbiasa gitu. Tapi jika orang baru, pasti kita merasa ini orangnya bisa dibercandai nggak sih, orangnya asik gak gitu. Karena kan audiens itu berbeda-beda karakternya teman-teman. Nah, solusi yang Kak Amar tawarkan itu ialah jika berhadapan dengan orang baru dan ingin menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi, yang dia terapkan adalah perkenalan terlebih dahulu kepada audiens. Jika audiensnya tidak terlalu banyak, maka lakukan perkenalan satu persatu. Tapi jika audiensnya sedikit, maka cukup perkenalan dengan satu orang mewakili, kemudian mengenalilah audiens-audiens tersebut. Nah, yang ditawarkan juga di sini ialah dengan menyampaikan lelucon, karena beliau ini orangnya humoris banget. Jadi terbiasa jika menyampaikan sesuatu itu pasti dengan lelucon, cerita-cerita lucu, dan sebagainya. Supaya audiensnya itu tidak tegang dan juga beliau sendiri tidak tegang jika dicampur atau dimix dengan sesuatu yang humoris gitu. Nah, begitulah teman-teman hasil wawancara saya terkait dengan speech phobia. Jadi sedikit tips dan trik juga dari saya jika saya ingin berbicara di depan umum itu. Yang paling pertama, saya harus menjaga imunitas dengan cara tidur yang cukup, kemudian sarapan atau makan sebelum menyampaikan sesuatu atau berpublic speaking. Kemudian yang kedua, kuasai materi. Yang tadi saya sampaikan, kuasai materi, jangan dihafal. Karena jika kita hafal dan menguasai itu sangat berbeda. Jika kita kuasai, kita tahu apa yang akan kita sampaikan jika kita mengalami blank atau speech phobia di tengah kita menyampaikan sesuatu di depan umum. Tetapi jika kita menghafal, kita tidak tahu apa akan kita sambungkan jika kita ngeblank tengah jalan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tetap berusaha tenang dan tetap terlihat baik-baik saja di depan umum. Karena jika kita terlihat panik di depan audiens kita, maka itu akan berpengaruh berat terhadap apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat itu perbaiki gestur dan mimik. Karena jika kita
memiliki gestur dan mimik yang baik dalam menyampaikan sesuatu, maka audiens itu akan tertarik dengan kita. Yang terakhir, selipkan dengan ice breaking gitu. Nah, jika kita menyampaikan ice breaking atau kita menyampaikan pantunkah terlebih dahulu, menyampaikan peribahasa, maka audiens itu akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin sampai di situ dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan terkait dengan public speaking ini. Saya harap teman-teman semua memiliki keberanian dan mengupgrade diri teman-teman untuk berani berbicara di depan umum. Karena berbicara di depan umum itu sangat teman-teman butuhkan. Suatu saat nanti, jika bukan sekarang, pasti suatu saat nanti teman-teman akan sampaikan. Dan khususnya kepada teman-teman para calon guru, pastinya public speaking ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, terutama dengan mengajar nanti. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.